Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Aldeo, NIM 200423110 dalam mata kuliah pengembangan organisasi yang diampu oleh Bapak Iip Permana STMT, di mana saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis intervensi sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi yang meliputi pelatihan kepekaan, umpan balik melalui survei, konsultasi proses, pembinaan tim kerja, dan pengembangan kerjasama antar kelompok. Di mana yang kita ketahui, intervensi sebagai seperangkat tindakan yang direncanakan dan bertujuan untuk membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Intervensi dilakukan untuk membuat anggota organisasi dapat berubah ke arah yang diinginkan dan lebih baik. Jenis-jenis intervensi yang akan kita bahas adalah yang pertama pelatihan kepekaan, yang kedua umpan balik melalui survei, yang ketiga konsultasi proses, yang keempat pembinaan tim kerja, dan yang kelima pengembangan kerjasama antar kelompok. Pertama, pelatihan kepekaan. Pelatihan kepekaan ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Dengan latihan kepekaan ini mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan empati terhadap kepada orang lain, meningkatkan listening skill atau keahlian dalam mengedepankan pendapat kepada orang lain, meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Yang kedua, umpan balik melalui survei, alat yang dapat dipergunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasi jarak perbedaan antar persepsi diri masing-masing anggota adalah dengan menggunakan survei feedback, di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Hasil dari survei ini kemudian ditabulasikan dan dianalisa. Yang berikutnya, konsultasi proses. Proses konsultasi adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan, di mana seorang karyawan harus memenuhi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Konsultan dan klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga, tapi juga bisa jadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Yang berikutnya, pembinaan tim kerja. Setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang untuk dapat menyelesaikan tugas secara kelompok. Proses pembangunan tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi dan meningkatkan performa tim. Jadi proses membangun tim ini dilakukan dengan meningkatkan interaksi di antara sesama anggotanya. Yang berikutnya adalah pengembangan kerjasama antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadinya konflik yang disfungsional atau konflik yang tidak produktif. Hal ini terjadi antara kelompok. Pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.